yang bermulai dari pendahuluan. Yang pertama, kurikulum merupakan faktor penentu keberhasilan suatu pendidikan. Yang kedua, kurikulum berbanding sejajar dengan kemajuan zaman. Kurikulum harus dikembangkan seirama dengan perkembangan peserta didik. Kemudian kurikulum, perubahan kurikulum mulai dari tahun 1947 sampai dengan 2013 atau dikenal dengan kurikulum 2013, ini terlaksana berapa kali, diantaranya adalah perencanaan pembelajaran pada tahun 1947, kemudian perencanaan pembelajaran tahun 1952, kemudian perencanaan pembelajaran 1964, kemudian kurikulum 1968, kemudian kurikulum 1975, kemudian kurikulum 1985, kurikulum 1995, kemudian kurikulum 2004 yang dikenal kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, dan kurikulum 2006 yang diistilahkan adalah kurikulum KTSP, kemudian kurikulum 2013, dan insya Allah akan diberlakukan Kumar, kurikulum Merdeka. Namun pada makalah ini kita tidak mengupas kurikulum Merdeka, karena sesuai dengan topik yang diberikan kita hanya membahas sampai kurikulum 2013. Kemudian kita akan lihat dulu terlebih dahulu itu apa yang dikatakan dengan kurikulum, sebagaimana yang sudah kita diskusikan juga. Karena pada saat sekarang ini karena terkait kita akan membahas masalah kurikulum itu sendiri, maka perlu juga rasanya kita menyampaikan apa itu yang dikatakan kurikulum. Kalau kita lihat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, itu yang di kurikulum itu adalah seperangkat rencana pembelajaran mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang kedua, kurikulum meliputi keseluruh program dan kehidupan di dalam sekolah. Ini dikemukakan oleh Henry Guntur Paregan. Kemudian kurikulum adalah program rencana belajar mengajar yang dipedomani oleh pendidik dan peserta didik. Kemudian kita katakan bahwa jadi yang dikatakan kurikulum adalah seperangkat rencana pembelajaran yang dijadikan pedoman dalam kegiatan pembelajaran oleh pendidik dan peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan. Kemudian kita masuk yaitu periode daripada kurikulum itu, ya kita bagi ada yang pertama adalah masa Orde Lama. Masa Orde Lama ini yaitu mulai dari tahun 1945 sampai 1965. Nah, pada masa periode lama ini itu yang pertama kurikulum 1947, ini yang disilahkan juga dengan rencana pelajaran 1947. Nah, rencana pelajaran bukan rencana pembelajaran. Rencana pelajaran 1947 lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Maka pendidikan diutamakan untuk pembentukan watak kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Adapun ciri-ciri daripada kurikulum 1947 itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, sifat kurikulum adalah mata pelajaran yang terpisah. Ini mulai dari tahun 1946 sampai dengan 1947. Kemudian pengajar di sekolah mengutamakan waktu yang dibatasi. Kemudian jenjang pendidikan memiliki jumlah mata pelajaran yang berbeda-beda. Kemudian kita lihat lagi yaitu kurikulum rencana terurai. Yang keduanya kurikulum rencana terurai ini pada tahun kurikulum 1952 yang diistilahkan dengan rencana pelajaran terurai. Dalam konteks rencana pelajaran terurai, maka pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan,
emosionalistik ya atau artistik, yaitu kemampuan seseorang dalam mengatur kehidupan emosi dengan intelligence. Kemudian yang keempatnya adalah keterampilan dan kemudian yaitu jasmani. Terus kurikulum 1964 yang istilah atau disebut dengan Rencana Pendidikan 1964. Pada kurikulum 1964, arah pendidikan yang dikembangkan adalah konsep pembelajaran aktif, kreatif, produktif. Konsep tersebut mewajibkan setiap sekolah membimbing anak agar mampu memikirkan sendiri pemecahan masalah atau problem solving terhadap berbagai masalah yang ada. Kemudian cara belajar yang digunakan kurikulum 1964 ini adalah sebuah metode yang disebut dengan gotong royong terpimpin. Selain itu ada hari kerja yang ditetapkan pada hari Sabtu oleh pemerintah. Kemudian kita masuk yang kedua yaitu pada masa Orde Baru. Yang ini berjalannya 1966 sampai dengan 1998. Nah, kurikulum 1968. Tujuan kurikulum 1968 ini lebih ditekankan pada mempertinggi mental, moral, budi pekerti, keyakinan beragama. Ciri khusus yang menonjol dari kurikulum ini adalah correlated subject kurikulum. Nah, kemudian kelahiran kurikulum 1968 karena adanya pertimbangan politik ideologis yang dianut pemerintah saat itu, yaitu Orde Baru, correlated subject kurikulum menjadi ciri khas struktur kurikulum 1968. Artinya bahwa materi pada jenjang pendidikan rendah memiliki korelasi untuk jenjang pendidikan pada jenjang berikutnya. Kemudian kurikulum 1975. Latar belakang lahirnya kurikulum 1975 ini akibat perubahan oleh pembangunan nasional. Nah, metode, materi, dan tujuan pembelajaran terinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional. Prinsip pelaksanaan dari kurikulum ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan harus berorientasi pada tujuan. Yang kedua, menggunakan pendekatan interaktif dalam arti bahwa agar tujuan pembelajaran menjadi tujuan yang interaktif. Dalam dana dan waktu menekankan keefisienan dan keefektifannya. Kemudian menganut pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan PPSI, perubahan tingkah laku peserta didik menjadi tujuan utama dari kurikulum ini. Terus stimulus dan respon yang dipengaruhi oleh psikologi tingkah laku. Karena tujuannya adalah perubahan tingkah laku. Maka teori pembelajaran yang digunakannya adalah teori belajar behavioristik. Terus pedoman dan ketentuan kurikulum 1975 ini adalah yang pertama, tujuan instruksional adalah suatu tujuan yang hendak dicapai lembaga dalam melaksanakan program pendidikan. Yang kedua, desain program kurikulum adalah suatu kerangka untuk program pengajaran yang akan diberikan pada setiap satuan pendidikan. Yang ketiga, garis-garis program pengajaran. Terus kita lanjut kurikulum 1984. Kurikulum ini mengedepankan keaktifan siswa dalam belajar. Pengembangan proses belajar inilah yang disebut dengan istilah pendekatan cara belajar siswa aktif atau diistilahkan dengan CBSA. Kurikulum 1994 yang keempat kurikulum 1994 atau yang disebut dengan istilah separated subject kurikulum. Sebagai upaya pemaduan kurikulum sebelumnya, yaitu pembaharuan sistem pembagian waktu pembelajaran dari semester ke caturwulan. Pada kurikulum ini terjadi perubahan dari sistem semester ke sistem caturan bulan. Tujuan pengajaran kurikulum ini yaitu lebih berorientasi pada materi. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Misalnya bahasa daerah seperti kesenian dan keterampilan daerah.
Kemudian kurikulum 9M ciri-cirinya. Yang pertama, materi bahan ajar sangat banyak. Kekurangan dari kurikulum 1994, yang pertama materi bahan ajar sangat banyak. Kemudian tidak memanfaatkan siswa yang mempunyai keahlian sesuai dengan potensi daerahnya. Yang ketiga, mata pelajaran yang belum sinkron dengan kehidupan dan lingkungan. Empatnya, kurang mengembangnya daya pikir. Yang kelima, susunan yang kurang sistematis. Kemudian kelebihan daripada kurikulum 1994. Yang pertama, dalam dokumen kurikulum, materi sudah disiapkan secara keseluruhan, maka guru sangat mudah dalam menyusun mata pelajaran yang akan diajarkan. Yang kedua, setiap mata pelajaran berdiri sendiri, maka guru mudah untuk merubahnya. Yang ketiga, karena berbasis aspek kognitif dalam penilaian, maka sangat mudah dilakukan oleh guru. Kurikulum 1994 memiliki prinsip link and match, yaitu prinsip tentang pentingnya keterkaitan pendidikan dengan dunia kerja atau industri. Sekolah harus mampu menyiapkan tenaga kerja yang terampil yang dibutuhkan oleh industri. Kemudian kita masuk masa yang ketiga, yaitu masa revolusi, masa reformasi, yaitu tahun 1999 sampai sekarang. Yang di sini terdiri dari yang pertama kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum ini berbasis kompetensi atau KBK dan pembaharuan kurikulum dari berbasis materi kepada berbasis kompetensi. Ciri-ciri kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama, memperhatikan apa yang sah diperoleh oleh siswa selama dilaksanakan PBM. Yang kedua, hasil akhir dari sebuah pembelajaran adalah anak mempunyai agama dan keterampilan. Yang ketiga, metode pembelajarannya bermacam-macam. Kemudian sumber belajar tidak hanya mengandalkan guru, namun di segala sesuatu mengandung edukasi. Kemudian penilaian berdasarkan proses yang dilalui siswa dan hasilnya. Kurikulum 2006 atau diistilah dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang diistilahkan dengan KTSP diberlakukan sejak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan dijabarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menurut Punandar, karakteristik pembelajaran dalam KTSP adalah sebagai berikut. Yang pertama, KTSP menuntun siswa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, minat, bakat yang akhirnya akan membentuk siswa yang mempunyai kemandirian dan keterampilan. Yang kedua, KTSP berorientasi pada hasil belajar dan keberagamaan. Yang ketiga, strategi pembelajaran yang digunakan beraneka ragam. Keempat, sumber belajar bukan hanya guru, namun bisa teman sekelas, buku-buku, film yang mengandung edukasi. Yang kelima, penilaian dilihat dari proses hasilnya pada satu target pencapaian kompetensi. Yang berikutnya adalah kurikulum 2013. Karakteristik kurikulum 2013. Kurikulum ini menekankan pada pendidikan karakter, implementasinya dijabarkan atau diintegrasikan pada seluruh kegiatan pembelajaran setiap bidang studi. Kemudian menekankan pada pembentukan sikap spiritual pada kompetensi inti yang diistilahkan dengan KI 1, kemudian sikap sosial yang diistilahkan dengan KI 2, kemudian pengetahuan diistilahkan dengan KI 3, dan keterampilan yang diistilahkan dengan KI 4. Mungkin itulah kira-kira gambaran isi daripada makalah kita. Kemudian kita ucapkan terima kasih. Karena kita yakin dan percaya bahwa makalah kita ini, kalau kita lihat, kita berbicara kurikulum mulai tahun 1947 sampai sekarang, ini tentu sangat banyak sekali materi yang akan kita sampaikan. Namun karena terbatasan mungkin kita mengharapkan sekali
bantuan dari Bapak Profesor dan Bapak Doktor agar apa yang kita inginkan di dalam diskusi ini nanti tercapai dengan baik. Kemudian juga mengharapkan kritik dan saran dari teman-teman peserta diskusi PIB yang kita hormati. Baiklah, Indah, Moderator Indah. Moderator siapa ya? Baiklah, saya ambil alih aja. Terima kasih Bu Yursilis yang sudah memaparkan makalahnya di hadapan kita semua. Mungkin dari materi yang sudah disampaikan Ibu Yur, ada teman-teman yang mau menanggapi atau yang menanyakan, silakan. Bu Erna? Bu Erna, ada yang mau ditanyakan? Bu Rika ya? Silakan Bu Rika. Baik, terima kasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Bapak Prof dan Pak Dokter selaku pembimbing mata kuliah kita. Yang kita hormati Bapak Ibu PIB. Baik, mungkin saya langsung saja pada pertanyaan dari materi makalah. Saya menanyakan tentang inovasi kurikulum. Yang saya tanyakan tentang faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung dalam menginovasi perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia ini. Mungkin cuma satu itu aja Bu, sementara. Terima kasih. Kembalikan kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih Bu Rika yang menanyakan berkaitan dengan faktor-faktor yang menghambat inovasi kurikulum di Indonesia. Begitu kan Bu Rika? Masih ada lagi teman yang belum tanya? Bu Devi? Bu Halimah? Ya. Silakan Bu Devi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dosen pengampu kita Prof. Dr. Syafruddin Nurdin dan juga Pak Dr. Muhammad Qasim dan rekan-rekan PIB yang kami banggakan. Hal yang ingin kami tanyakan di sini kepada pemakalah terkait dengan inovasi kurikulum ini, dari awal kurikulum itu perkembangannya sampai sekarang itu kira-kira bagaimana menurut pemakalah tentang perubahan kurikulum yang terjadi dari masa ke masa itu sampai sekarang gitu. Mungkin apa sisi positif dan negatif yang terjadi dalam dunia pendidikan. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam pendidikan pada masa sekarang ini ternyata kurikulum yang ada sekarang juga masih melihat anak didik itu terkadang dengan konsep yang ada sekarang itu yang salah kurikulumnya atau praktek dari pendidikan yang ada di sekolahnya gitu, sehingga anak yang betul-betul menguasai pembelajaran baik itu dari segi kognitifnya maupun afektif dan motorik itu masih belum merata gitu kan. Masih yang cerdas, yang cepat gitu. Jadi bagaimana gitu, yang salah itu kurikulumnya atau mungkin praktek di sekolahnya gitu. Mungkin demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Devi atas pertanyaannya berkaitan dengan bagaimana menurut pemakalah perkembangan kurikulum mulai dari zaman tahun 47 ya hingga sekarang. Bagaimana implementasinya kalau kita lihat di dunia pendidikan ya. Apakah ada sisi positif dan negatifnya dan juga bagaimana dalam pelaksanaannya di dalam dunia pendidikan terhadap anak-anak sekarang, karena kalau kita lihat dari segi pengetahuannya baik itu kognitif, afektif, psikomotorik itu kan ada berbeda-beda. Nah, apakah itu kesalahan di dalam penerapan kita menerapkan kurikulum itu atau bagaimana menurut pandangan pemakalah? Seperti itu ya Bu Devi? Ya. Nah,
Bu Yur sudah dipaham maksudnya kah? Ya. Faktor Devi Dah. letak kesalahan daripada Kurikulum itu kan selalu diinovasi gitu kan dari waktu masa ke masa. Cuman mungkin hasilnya dari segi sistem mungkin masih belum kelihatan paknya gitu. Iya. Apalagi mungkin dari segi efektifnya mungkin kan orang yang pengetahuan itu pertanyaan juga itu kan orang yang pintar tapi banyak orang yang pintar tapi akhlaknya apa masalahnya ya di masalahnya itu gitu kan. Oke, gimana Bu Yur? Udah bisa dipahami kan? Ya. Oke, berikutnya Pak Antoni ya. Ya, mohon maaf karena enggak bisa Ya. muncul di videonya. Ya, Ada kesalahan teknis ada mungkin kesalahan itu, Pak. teknisnya Ya. kayaknya ini. Ya. Mungkin saya juga ikut mencoba menanggapi dari apa yang telah disampaikan oleh Bu Yorsilis tadi tentang inovasi dan pengembangan kurikulum di Indonesia dari tahun 1947 sampai dengan kurikulum 2013. Tentunya bahwa pengembangan kurikulum itu adalah suatu hal yang sangat penting gitu kan. Tetapi yang menjadi persoalan kita, setiap pengembangan kurikulum itu kadang-kadang yang satu belum bisa terlaksana dengan baik, bahkan masih mengalami suatu problem, sudah timbul lagi pengembangan yang baru atau inovasi yang terbaru. Kemudian yang menjadi pertanyaan itu, perlunya perubahan dan pengembangan kurikulum itu dilandaskan kepada apa gitu, dan maksudnya apa landasan dan pengembangan kurikulum, terutama kurikulum 13 sehingga dia perlu dikembangkan lagi gitu. Yang kedua, adapun tujuan pengembangan kurikulum itu adalah untuk apa, sehingga setiap waktu dan setiap saat dia selalu berubah, sehingga untuk penerapan yang belum matang akhirnya timbul lagi suatu pengembangan kurikulum yang baru. Nah, mungkin itu aja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Antoni. Pertanyaannya itu yang berkaitan apa landasan dalam perubahan kurikulum itu. Begitu ya Pak. Kemudian kenapa setiap saat kurikulum itu selalu berubah terus? Nah, apa yang mendasarinya? Apakah seperti itu pertanyaannya Pak Antoni? Ya, ada. Ya, baik. Ya. Oke, Bu Yur sudah bisa dipahami. Baiklah. Mungkin itu aja. Masih ada Bu Alima? Ya, silakan. Bu Alima satu lagi. Ya, baik. Terima kasih Ibu Moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin langsung saja kepada pertanyaan yang ingin saya ajukan berkaitan dengan judul makalah pada siang hari ini. Tadi pemakala sudah memaparkan kurikulum di Indonesia dari tahun 1947 sampai dengan kurikulum 2013. Nah, pertanyaan saya, apakah ada ciri khas kurikulum semenjak tahun 1947 sampai 2013 ini yang masih sampai saat sekarang ini dipakai atau dipertahankan daripada kurikulum itu sendiri gitu. Apakah ada ciri khas kurikulum yang masih diterapkan sampai saat sekarang ini? Bisa dipahami ya Ibu ya? Oke, baik. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan Ibu Moderator. Waktunya saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih Bu Alima. Pertanyaan singkat saja mungkin kira-kira apakah ada ciri khas atau kurikulum yang masih ibaratnya utuh sampai sekarang yang nggak berubah-berubah ya, yang masih diterapkan hingga sekarang dari tahun 47 hingga saat sekarang. Kira-kira seperti apa kurikulum yang bisa dipakai yang tidak pernah ada perubahannya? Mungkin pemakala bisa memberikan info sharingnya kepada kita dan juga mungkin dari teman-teman atau tambahan. Baiklah, untuk hangatnya diskusi kita ini kita persilakan kepada pemakala untuk memberikan jawaban dan tanggapannya di hadapan kita semua. Kepada Ibu Yursilis kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, terima kasih Ibu Moderator, Bapak dan Ibu-Ibu yang kita hormati, sekaitan dengan permasalahan yaitu masalah yang berkaitan dengan perkembangan kurikulum mulai dari tahun 47 sampai 2013 ini. Ada 3 orang penanya di sini. Yang pertama Rika, yang kedua Devi, yang keempat Haikal, dan yang ketiga Haikal, yang keempat Halimah. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah memberikan tanggapan terhadap masalah kita ini. Kita lihat yaitu pertanyaan yang dikemukakan oleh saudari Rika. Ini yang berkaitan dengan masalah faktor-faktor yang menghambat atau yang mendukung terhadap perkembangan kurikulum. Faktor yang menghambat dan yang mendukung terhadap perkembangan kurikulum. Nah, kalau kita larikan yaitu masalah pengembangan kurikulum ini yaitu kepada yang sifatnya yaitu sekolah, ya kira-kira faktor yang merupakan yang menghambat terhadap perkembangan kurikulum ini di situ dilihat sebagaimana yang sudah dijelaskan juga dalam kuliah kita pada masa sebelumnya dan masa-masa menjelang ini, yaitu sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak kita yaitu Bapak Profesor Dr. Safruddin Nurdin dan Bapak Dr. Kasim, bahwa di saat kita akan melakukan pengembangan terhadap kurikulum ini, di situ ada beberapa faktor yang tak kalah pentingnya adalah faktor manusianya, kan gitu, faktor manusianya. Jadi artinya karakter atau kepribadian atau sikap daripada baik itu yang terutama sekali adalah sikap daripada pendidik dan tenaga kependidikan, ya sebagaimana sudah dicontohkan kepada kita, yaitu bahwa di saat kita sudah melakukan suatu penambahan pengetahuan tentang masalah untuk pengembangan atau inovasi terhadap kurikulum, namun di saat kita bawa ke satuan pendidikan, ternyata kita tidak mendapat jalan mulus karena adanya tantangan daripada tenaga pendidik yang mana di sana mereka sudah merasa bahwa mereka sudah kompeten terhadap masalah kurikulum ini. Nah, di sini itu disebabkan juga oleh faktor kemanusiaannya, artinya karakter daripada baik pendidik maupun tenaga kependidikan yang berada di satuan pendidikan itu. Kemudian lagi juga dilihat juga faktor sarana dan prasarananya. Nah, sarana prasarana juga ini merupakan faktor penghambat dan juga merupakan faktor pendukung terhadap keberhasilan kurikulum itu sendiri. Nah, apabila kita di suatu satuan pendidikan di mana sarananya sangat sederhana sekali, mungkin untuk pencapaian suatu tujuan kurikulum itu akan susah, atau kita untuk melakukan pengembangannya akan susah karena segala sesuatu itu harus didukung oleh sarana dan prasarana. Nah, kemudian kalau prasarananya baik, sarananya bagus, contoh satu sekolah misalnya yang sudah kita lihat saat sekarang ini ada terjadi perbandingan antara sekolah yang maju dengan sekolah yang tidak maju. Ada sekolah itu yang tidak mau maju-maju sehingga terpaksalah mundur. Kemudian ada sekolah yang maju, madrasah yang maju. Maka ini dia akan selalu berkembang. Nah, ini disebabkan juga oleh faktor sarana dan prasarananya itu didukung malah. Kemudian kalau kita lihat sebenarnya kita tidak lari dari kira-kira 8 komponen yang harus ada di dalam kurikulum itu, memang semuanya merupakan pendukung terhadap perkembangan pendidikan, perkembangan kurikulum di satuan pendidikan. Kemudian yang kedua, sekaitan dengan sisi positif
terhadap perkembangan kurikulum mulai dari tahun 1947 sampai tahun 2013 ini. Kita menyatakan bahwa perkembangan kurikulum itu akan selalu membawakan sisi positifnya kepada sebagaimana yang sudah kita jelaskan juga di dalam makalah, bahwa sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa karakteristik dari pengembangan kurikulum itu yaitu pengembangan kurikulum itu tidak lepas dari ada 4 azasnya. Yang pertama adalah azas filosofis yang diistilahkan dengan sistem nilai yang dianut, kemudian adalah azas sosiologis, kemudian ada lagi azas psikologis, kemudian ada lagi yaitu pengembangan azasnya berdasarkan iptek. Nah, di sini sisi positifnya, kalau sekiranya kurikulum itu tidak kita lakukan perubahan, tidak dilakukan, berarti kurikulum itu tidak akan bisa menjawab tantangan zaman. Artinya kurikulum tidak akan bisa yaitu menjawab tuntutan pasar. Nah, karena pasar pada saat sekarang ini itu jauh lebih maju dibandingkan dengan pasar-pasar kita pada masa-masa yang silam. Kalau kita masih tetap berada pada kurikulum yang lama, ini akan mengakibatkan madrasah atau sekolah kita akan mundur karena tidak terjawab apa yang diinginkan dengan tuntutan kebutuhan zaman atau pasar. Nah, seperti sekarang ini pada kurikulum sebelumnya kita belum menekankan betul terhadap dalam bentuk baru kurikulum itu mengacu kepada materi. Kemudian pada saat sekarang ini dan penilaian yang dilakukan pada kurikulum sebelumnya itu adalah penilaian terhadap hasil belajar. Nah, kalau pada saat sekarang ini, kalau kita hanya mengutamakan penilaian terhadap hasil belajar saja, ini tujuan apa yang dituju dengan maksud kurikulum itu tidak akan tercapai. Kenapa? Karena kepada saat sekarang ini karakter dari peserta didik itu sangat ditentukan, sangat menentukan sekali keberhasilan suatu pendidikan. Nah, motivasinya, akhlaknya peserta didik itu akan menentukan. Karena sebagaimana yang sudah kita katakan juga di dalam pendahuluan tadi, bahwa kurikulum harusnya berbanding sejajar dengan kemajuan zaman. Kalau sekiranya kurikulum adalah tidak mengikuti perkembangan zaman, mungkin kurikulum ini tidak akan mungkin madrasah atau sekolah tidak akan mengalami kemajuan. Kemudian sebagaimana yang ditanyakan oleh Devi, salahkah itu ya? Apakah yang salah kurikulumkah yang salah atau praktekannya yang salah? Gitu. Karena terjadi pengembangan kurikulum terjadi sebagaimana yang kita katakan tadi, yaitu bahwa perubahan kurikulum itu terjadi 1947 sampai 2013 ini. 2013 itu sudah mengalami 10 kali perubahan. Jadi kenapa kurikulum selalu diperbaiki, tetapi anak didik atau peserta didik masih belum dapat kita harap. Sebagian mungkin yang itu. Nah, siapakah salah? Kurikulumkah yang salah atau bagaimana? Kan begitu. Kalau kita katakan kurikulum mungkin tidak salah, tetapi mungkin di sini kita bisa menjawab bahwa yang kira-kira yang menyebabkannya mungkin implementasi daripada kurikulum itu terhadap peserta didik mungkin belum bisa menjawab apa yang seharusnya diberikan kepada peserta didik. Ini di sini kita menjawabnya. Kemudian dari Pak Haikal, yaitu mengenai landasan pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum atau latar belakang ya. Apa tadi Beda? Pak Haikal? Ya Bu, lanjut. Landasan pengembangan Landasan kurikulum. pengembangan kurikulum.
perubahan apa yang melandasi perubahan daripada kenapa terjadi perubahan dan apa mungkin ya yang melandasi terjadinya perubahan kurikulum. Nah, mungkin sebagaimana kenapa setiap saat kurikulum itu selalu berubah kan gitu. Nah, kira-kira yang melandasi perkembangan kurikulum itu mungkin kita menjawab di sini adalah terjadinya perubahan tuntutan daripada kebutuhan masyarakat. Ya, perubahan tuntutan kebutuhan masyarakat. Nah, sekarang ini contoh. Sekarang ini yang sangat dibutuhkan sekali dalam kita melaksanakan kurikulum ini, kalau sekarang ini kita lihat adalah perkembangan IT. Nah, perkembangan IT. Manakala di madrasah atau manakala tenaga pendidik pada saat sekarang ini, kalau sekiranya peserta tenaga pendidik ini tidak menguasai IT, maka akan terlihatlah bagi kita bahwa pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar yang berada pada sekolah atau pada madrasah atau pada satuan pendidikan itu nampak bahwa itu tidak akan bisa menjawab tantangan untuk zaman-zaman sekarang ini, kan gitu. Kemudian kenapa setiap saat terjadi perubahan, ya terjadi perubahan kurikulum, kan begitu. Nah, pesat sekali, kan gitu. Sebagaimana sudah kita lihat kemarin itu baru kita dalam membahas kurikulum 2013. Nah, sekarang ini sudah muncul lagi perkembangan yaitu kurikulum Kumar, kan itu. Kalau seharusnya kan perkembangan kurikulum ini itu kan berjalannya itu seharusnya kan sekali 10 tahun kan gitu. Namun karena kondisi dan situasi yang kita bicarakan tadi sehingga mengakibatkan kurikulum itu harus dirubah sesuai dengan tuntutan. Nah, pada saat sekarang ini kemarin itu baru kita dalam bentuk 4.0. Maka untuk saat sekarang ini kurikulum dituntut lagi 5.0. Nah, ini lagi dengan sangat cepat sekali perubahan. 4.0 baru kita melihat kemarin itu pada tahun 2021. Namun untuk 2022 ini orang akan maju lagi ke kurikulum 4.0, kemudian muncullah apa yang dikatakan dengan Kumar ini, kurikulum yang berlandaskan kepada IT ini, karakter dan IT gitu. Itulah kira-kira. Kemudian Halimah, ciri khas pengembangan kurikulum yang masih ditetapkan mulai dari 1947 sampai dengan 2023. Nah, kira-kira apa daripada kurikulum itu yang masih kita pertahan atau pakai saat sekarang ini? Tentu tidak terlepas kita melihatkan di situ adalah sekaitan dengan masalah standar isinya atau materi pembelajaran yang harus disampaikan kepada peserta. Namun materi itu kan selalu berubah sesuai dengan tuntutan zaman. Itu kira-kira jawaban kita tentang permasalahan yang sudah kita kemukakan sebentar ini. Namun kita di sini mengharapkan sekali bantuan dari Bapak Ibu dalam diskusi ini agar makalah ini tujuan yang kita tuju di dalam tema ini tercapai dengan baik. Terima sekali kita mohon bantuan kepada Pak Prof dan Bapak Dr. Terima kasih banyak Bu Indah. Sementara kita kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Yursilis yang sudah memberikan jawabannya di hadapan kita semua. Mungkin bisa dikembalikan lagi kepada yang penanya, Ibu Rika, Ibu Devi, Pak Antoni, dan Bu Alimah. Bagaimana kira-kira jawaban yang sudah disampaikan oleh pemakalah? Apakah sudah cukup? Atau ada tambahan, sanggahan? Atau dari teman-teman yang lain? Ya, baik. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan yang lain. Ya, ada dari Pak Ali Arman, silakan Pak. Pak Ali Arman.
Silakan Pak Lirman. Enggak terbuka mute-nya. Ya, ada lagi Bu Halimah, ada tanggapan? Udah cukup? Udah ya. Bu Rika udah? Bu Devi? Ya, pas. Mungkin hari udah 11:30. Bagaimana kita tanya Pak Prof atau Pak Kosim? Mana sudah habis apanya diskusinya? Ya, mungkin untuk sementara sudah Pak. Mungkin kita kembalikan ke Bapak Prof dan Pak Dokter. Pak Prof. Ya, berikanlah ulasan dulu Pak Kusim. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Wassalamualaikum Muhammad wa ala alihi wasallam. Pak Prof yang saya hormati serta Bapak Ibu sekalian. Ini materi terakhir ya. Sekaligus nanti mungkin Pak Prof menyampaikan teknik kita, ujian kita. Jadi ini memang materi dari sejarah, bicara sejarah sebenarnya. Tapi yang penting, Bu Yor seharusnya bicaranya tentang inovasi. Inovasi apa yang ada di masa ke masa itu. Saya melihat makalah ini hanya menceritakan perkembangannya saja, sejarahnya saja. Dan saya cek di Google Scholar, banyak orang yang nulis tentang hal ini. Yang biasanya mereka kasih judul sejarah kurikulum Indonesia. Atau dinamika kurikulum Indonesia. Atau perkembangan kurikulum Indonesia. Sementara judul makalah ini seharusnya kan inovasi. Jadi yang nggak apa-apa kita lihat juga sejarahnya, tapi tolong tekankan apa inovasinya, apa di mana letak perubahannya, dan perubahan itu sebagai pembaharuan untuk menyelesaikan atau menyempurnakan atau apa namanya ya. Yang sebelumnya itu ada kekurangan, lalu muncullah yang kurikulum ini, kan begitulah kira-kira pembahasannya. Kalau yang di sini tadi ini nampaknya hanya menceritakan inti-inti dari kurikulum itu. Sebenarnya tinggal menambah analisis saja sebenarnya. Data ini sudah memadai ya, walaupun memang perlu ditambah beberapa penjelasan. Misalnya coba kita lihat misalnya. Ya kan, perkembangan. Ini jadi cocok memang, Bu. Ini penjelasan punya Bu Yuri ini perkembangan kurikulum dan karakteristiknya. Ya betul itu. Pas itu. Tapi kan judul makalah, tapi kan kita kan maunya judul nyentir kan inovasi dalam perkembangan kurikulum Indonesia. Jadi yang inovasinya yang mana? Ya ini kan baru cerita perkembangan. Nah, inovasinya mana gitu? Ya. Menurut saya seharusnya kalau ini tambah judul baru atau langsung aja kan inovasi dalam sejarah kurikulum di Indonesia. Misalnya di Orde Lama, apa di sini penekanannya? Ternyata di sini masih sederhana gitu ya. Dalam referensi lain saya lihat yang pertama ini masih ditekankan pada kognitif. Tetapi kognitif itu diharapkan berdampak kepada sikap, ada kesadaran bernegara, nomor satu, itu seharusnya kan. Tapi belum tampak arah ke sikapnya gitu. Maka di 52 terjadilah perubahan. Nah, gitu loh. Jadi ada komentarnya. Kalau di yang pertama, Bu Yur sudah punya komentar satu paragraf ini. Walaupun saya sering mengatakan, tolong dalam sebuah paragraf tidak bisa satu kalimat. Harus ada beberapa kalimat. Namanya paragraf kan, ada kalimat utama, gagasan pendukung.
kalimat utama, kalimat penjelas. Ya, gagasan utamanya bisa kalimat di awal paragraf, bisa kalimat di akhir paragraf. Ini cuma satu kalimatnya. Tuh gimana cara mencari apanya? Gagasan pokoknya, gagasan utamanya. Tidak bisa. Tapi di sini Bu Yur sudah berani berkomentar. Tapi di berikutnya tidak ada komentar lagi nih. Semuanya kutipan semuanya kutipan. Tidak ada yang analisis penulis, tidak ada. Seharusnya tadi analisisnya itu kita arahkan begitu. Kalau kurikulum 68 cirinya ini, tapi belum menyangkut ini, maka di tahun 75 dilakukanlah pembaruan, bukanlah perubahan, arahnya kembali. Gitulah. Itu yang saya komentari dari sini ya. Saya juga tidak begitu menguasai tahapan per tahapan, tapi kalau kita baca dari sini tadi tampak setiap tahapan itu memang ada perbaikan, memang ada hal-hal yang lebih baik untuk menjawab persoalan-persoalan sebelumnya. Walaupun tadi di sini dikatakan ada juga kurikulum itu yang dipengaruhi oleh faktor politik di masanya, ya. Seperti tahun 66 ini kan sudah bagian apa ya, 68 ini ya, sebelum 68 itu akhir dari Orde Lama. Ya, itu masih berkutat dengan kepentingan politik lah saya kira. 68 juga begitu ya. Sudah mulai, tapi juga ada perbaikan-perbaikan yang dilakukannya kan. Di sini disebutkan kembali kepada jiwa Pancasila. Walaupun di sini tetap juga pengetahuannya masih bersifat masih bersifat tematik, ya, kurang juga tampak bagaimana pembinaan sikapnya, keterampilannya. Saya kira itu yang komentar saya untuk ini. Kemudian ya seperti misalnya tahun 9 yang kita rasakan lah. Saya misalnya produk 84 lah ya, 94. Saya SD itu 88. Jadi saya masih SD itu masih ini kakak Budi ya. Bapak Budi, Bu Budi Idi. Ya, seperti itu kurikulumnya. Sebenarnya 94 melekat dengan CBSA-nya kan. Kemudian 2004 ini kurikulum berbasis kompetensi KBK. Tapi di KBK itu kan tampak terasa kita ketika itu masih menggunakan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Bahkan sudah dibuat indikatornya. Karena indikator itu seharusnya dikembangkan oleh guru masing-masing. Maka di 2000 dan belum jelas bagaimana tahapan-tahapan kegiatan pembelajarannya, walaupun di masa ini beriringan dengan CTL ya. Di 2006 disempurnakan lagi itu, ya, bahwa diberikan kebebasan kepada guru itu untuk mengembangkan indikator. Tapi tak ada SK, ada KD. Sayangnya SK itu hanya pada penciri mata pelajaran, tidak ada kompetensi yang mempertemukan atau mengikat antar mata pelajaran. Ya, kemudian proses pembelajarannya eksplorasi, elaborasi, konfirmasi, ya. Seperti yang kita analisis sebelumnya lah. Maka di kurikulum 2013 itu kan disempurnakan bahwa pembelajarannya tidak saja eksplorasi, elaborasi, bahwa tidak hanya ciri khas mata pelajaran tanpa ada kaitan, maka dibuatlah kompetensi inti untuk mengikat semua kompetensi-kompetensi itu. Sekarang 2013, apakah sudah sempurna? Masih banyak juga kita rasakan kelemahan-kelemahannya, maka muncullah kurikulum merdeka, gitu kan? Walaupun itu nanti jadi perdebatan juga ya, apalagi perspektif agama. Apakah agama akan mendapat tempat yang lebih baik di kurikulum merdeka atau justru tergerus? Itu nanti kajian itu sendiri. Tapi yang jelasnya perubahan itu alasannya adalah memperbaiki atau menyempurnakan yang sebelumnya. Pasti ada kekurangannya kurikulum sebelumnya, maka muncul kurikulum yang baru. Kalau lebih turun, lebih buruk, nggak mungkin kan? Paling tidak bagi si pengambil kebijakan gitu. Mereka punya alasan-alasan rasional tentu untuk melakukan perubahan-perubahan itu. Persoalannya semua puas tidak puas itu persoalan lain kan? Karena tentu perspektif kita tentunya berbeda-beda. Bahkan sekarang di kurikulum ini sudah mulai dikembangkan diferensiasi ya,
Jadi berbeda-beda siswa itu ditangani. Yang ada yang sudah sampai pada bab 3, ada yang bab 4 di lokal yang sama. Itu juga sudah mulai dikembangkan di 3 tahun terakhir ya. Tapi nampaknya kita nggak tahu, nampaknya itu akan diakomodir juga dalam kurikulum Merdeka ini. Saya kira itu tanggapan saya. Mohon nanti Pak Prof untuk lebih melihat, menegaskan bagaimana perkembangan inovasinya. Karena dalam konteks inovasi perkembangan ini ya bukan sejarahnya. Lalu berikutnya saya mengingatkan kepada Bapak Ibu tentang tugas kita, gimana cerita ini, tugas artikelnya. Ya. Jadi saya berharap tetap juga, cuman saya khawatir ini, apakah Bapak Ibu masih bisa menyelesaikan? Waktu kita hanya seminggu lagi untuk artikel yang artikel dalam bentuk riset. Jadi berharapnya memang Bapak Ibu buat artikel, karena itu adalah bagian, kalau Pak Prof kemarin bilang itu bagian saya yang akan menilainya gitu ya, pengganti UTS. Kalau Bapak Ibu tidak ada memberikan, tentu saya tidak bisa memberikan nilai, berarti kan begitu. Cuma harapan saya nanti silakan dibuat artikelnya dengan jurnal yang dituju. Dan sedang proses. Diserahkan dulu nanti di hari pengumpulan tugas, jangan dulu disubmit seperti yang kemarin saya lakukan. Beri saya kesempatan 2-3 hari untuk mereview, beri catatan, baru Bapak Ibu perbaiki, baru disubmit, baru kirimkan saya bukti submitnya, baru saya bisa memberikan nilainya kepada Pak Prof. Saya kira itu ya. Dan bagi Bapak Ibu memang tak sanggup lagi, memang betul-betul tak sanggup, sudah kelelahan daripada jatuh sakit ya kan, ya maka saya kira ya mungkin alternatif kedua itu plan B-nya ya. Walaupun plan A-nya tak terpenuhi, maka plan B-nya adalah makalah ini aja lagi diolah menjadi artikel. Tapi kan ya berarti kan sudah target kedua itu kan, tidak yang target yang kita inginkan. Jadi diolah lagi dengan catatan ya, judulnya jangan judul ini, harus dicari judul yang menarik. Karena judul-judul yang kita pakai kan judul makalah. Itu kan memang bahasa makalah kan. Bagusnya kan makalah ini kan bikin buku. Seperti yang juga saya tawarkan di awal. Ini makalah ini seharusnya menjadi book chapter. Kita kumpul-kumpul makalah dibukukan gitu. Tapi nampaknya belum juga ada yang merespon. Saya nggak tahu ada yang merespon. Seharusnya yang mudah-mudah ini Bu Rika, Bu Ros bisa menghandle sebenarnya jadi editor, dibantu dikumpulin kan, jadi editor, kita jadikan buku gitu. Tapi kalau tidak ya tadi itu, berarti ini diubah dengan bahasa yang lebih baik, jadikan artikel dengan memastikan ada pula jurnal yang dituju ya, jurnal mana yang dituju untuk mempublish artikel dengan pendekatan library research gitu. Kalau Bapak Ibu belum sama sekali ke lapangan, saya tidak yakin lagi bisa dilakukan seminggu ini. Karena menurut saya kita juga punya kesibukan. Saya juga tidak sanggup itu bikin artikel 1 minggu dengan mengumpul data. Tapi 1 minggu nulis artikel, insya Allah saya sanggup. Tapi sudah ada data. Tapi kalau nggak ada data, ngumpul data langsung buat artikel, saya ragu itu hebat betul itu ya. Langsung tanpa data langsung artikel. Kalau mau ke lapangan gitu kan. Tapi kalau sekedar untuk mengolah library itu bisa 1 minggu bisa itu. Tapi kalau kita mau ke lapangan, saya khawatir. Makanya bagi yang sudah punya data, alhamdulillah, tolong diteruskan, jadikan dia sebagai artikel, fokuskanlah seminggu ini. Tapi bagi yang tidak sama sekali nol data, saya kira berpikir 2 kali lah, apakah masih sanggup turun ke lapangan, cari data, atau artikel yang ada, makalah yang ada diolah menjadi artikel. Saya kira itu saja, saya berharap tidak ada yang pula bermasalah nilainya gara-gara ini, karena kami juga sejak awal-awal sudah menyampaikan, tapi nampaknya dengan berbagai kesibukan kurang diresponi. Ya. Padahal ini adalah bagian dari inovasi. Persis seperti yang kita pelajari. Tidak semuanya inovasi itu mudah diterima orang, gitu kan? Dengan 1000 alasan lah, inilah. Padahal sebenarnya niat kita itu baik, bukan, dan jangan, saya katakan juga kemarin di S2, jangan mohon maaf walaupun saya tidak buruk sangka, tapi ya perlu saya tegaskan,
Jangan dianggap ini proyek saya gitu. Ini Kosim ini supaya nambah tulisannya apa enggak. Kalau proyek enggak begitu caranya. Saya suruh aja Bapak Ibu buat tugas, ngumpul data, nanti saya ambil, saya olah, saya buat nama saya sendiri. Atau paling tidak saya suruh Bapak Ibu buat artikel, tapi saya minta saya yang jadi penulis pertama. Tapi kan tidak. Sekarang kan tetap Bapak Ibu yang menjadi penulis pertama. Kami dengan Pak Prof penulis sekian. Kalau nilai artikelnya 10 kan, itu kan 6 untuk penulis pertama. Sementara penulis selainnya adalah 4 dibagi sisanya. Kan begitu kan? Kalau kita bertiga orang, berarti 10 nilai artikel itu 6 untuk penulis pertama, Bapak Ibu. 2 untuk Pak Prof, 2 untuk saya. Nah, berapalah itu kedua? Kalau 2 sama kan nulis di koran kan, saya nulis di koran 2 juga nilainya kalau 2 buah kan. jadi saya pikiran saya adalah ya bagi pribadi tentu menambah juga wawasan saya untuk membuat tulisan-tulisan yang beragam dengan teman-teman berkolaborasi. Tapi yang pasti adalah kita berharap berkontribusi kepada prodi kita. Bapak Ibu tentu juga ya, pasti ke Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang jadi dosen itu akan sangat berdampak. Tapi juga berdampak kepada prodi kita. Kalau jujur kita, prodi kita itu di pasca ini memiliki peluang besar untuk dapat predikat unggul. Berpeluang besar. Karena kita punya guru besar. Beberapa orang masih ada guru besar kita. Pak Prof mungkin masih ada yang pendidikan. Tapi kalau prodi lain yang tak ada guru besarnya, ragu kita. Kita masih banyak. Cuman ini yang sering kita rendah poin ini. Berapa banyak karya dosen, berapa banyak karya mahasiswa, itu dinilai. Mulai dari S1 saya lihat sampai ke S3, itu kelemahan kita. Mohon maaf, karena kita tak berani membuat kebijakan yang ekstrim, ya. Kebijakan yang apa? Kalau di lain kan kebijakannya luar biasa. Di UNAN itu coba kebijakannya. Di UNAN itu lebih banyak jurusan prodi pasca ketimbang S1. Makanya dan wajib harus Scopus. Makanya dalam 2-3 tahun melejit itu hasil riset UNAN. Sehingga pada tahun 2018 atau 2019 dia ranking 10 di tingkat nasional. Ya, kualitas perguruan tingginya. Sekarang turun dia 213. 2018 itu mereka 10 besar. Itu perubahannya adalah karena mereka berani membuat keputusan anak pasca mes wajib nulis Scopus. Kalau nggak tahu tamat. Kita jangankan Scopus, Sinta 5 aja sudah bakar ikannya. Gimana caranya? Kita nggak berani kan? Ya karena pimpinan juga gampang lihatnya. Saya usulkan, tapi gampang pimpin kita gitu. Ya untuk Sinta aja sulit gitu. Tapi pertanyaannya, kenapa orang umum itu mampu kita enggak? Kenapa? Saya nggak yakin saya kompetensi mereka IQ-nya lebih bagus dari kita. Keren. Ini persoalan mental ini. Persoalan mental. Bukan persoalan kognitif dan keterampilan. Saya kira itu bisa dipelajari. Mental. Mental kita masih mau nggak ke depan. Saya kira bisa, Bapak. Saya kira itu untuk sebagai motivasi bagian terakhir ini, karena masih ada waktu maka saya sampaikan itu. Mudah-mudahan bisa. Pak izin sebentar satu saja Pak Kosim. Ya, silakan. Cuman jurnal kita yang di UIN ini walaupun sudah Sinta 2, 3 dan 4 ataupun 5, ketika kita menerbitkan artikel itu belum ada statusnya di Sinta itu kalau nggak salah M kategori, sehingga tidak ada nilainya untuk penulis. Maksudnya nilai gimana? Di Sinta autornya, di Sinta autor. Jadi statusnya unkategoris artikel yang kita tulis di Kafaan ataupun di Taklim ataupun di jurnal-jurnal yang ada yang sudah Sinta di UIN ini itu unkategoris, itu statusnya di Sinta. Di itu. Saya kemarin naik pangkat dengan itu kok dipenuhi kok nilainya. Iya, memang dipenuhi, cuman kalau kita buka di Sinta di Stedikti itu unkategoris statusnya. Jadi hak indeksnya jadi nggak naik gitu, hak indeks penulisnya. Saya nggak tahu, mungkin kadang-kadang ada juga terkait dengan admin.
Saya nggak tahu kalau yang luar, saya sendiri kalau nulis itu memang harus minta ke admin dulu untuk memasukkan, tidak otomatis. Ya harusnya Saya- kalau itu sih sudah memang admin yang lakukannya. Yang update saya itu tidak- memang admin biasanya. Admin, ya itu yang aja persoalan admin kita yang tidak, makanya kita pesan ke admin. Tapi kan tidak masalah, tidak ada kait, tidak masalah. Satu yang kedua kan, jangan menulis di tempat kita, Bu. Saya tidak pernah nulis di taklim. Paling saya nulis di UIN ini karena mereka butuh tulisan, lalu kita punya waktu kita isi. Saya baiknya nulis di luar, Bu. Jangan nulis di kampus sendiri. Kalau kita dosen malah kalau kita kebanyakan tulisan di dalam itu dipertanyakan. Ini karena di dalam aja gitu. Jadi kalau Bapak Ibu dosen mau dari lektor ke lektor kepala, syaratnya adalah Sinta 2. Jangan Sinta 2-nya yang di kampus kita. Harus Sinta luar. Kalau enggak dia pasti dicurigai. Ini karena ditolong nih, bukan karena dia bisa nulis gitu. Jadi nggak masalah, biar aja itu, abaikan aja itu. Kalau memang Ibu mau yang terindeks, cari betul yang terindeks itu. Jangan kita ambil yang di UIN kalau memang ada bermasalah. Tapi yang untuk kepentingan naik pangkat, saya kemarin sudah lakukan beberapa di Turas misalnya, itu Sinta 4 ya, itu tetap diterima kok, tetap dinilai sesuai dengan grade-nya. Ya nilainya untuk kum ada Pak, tapi cuman di Sinta kita itu kategori statusnya. Itu saya katakan dari itu, kalau memang itu masalahnya jangan ke sana Ibu nulis. Cari yang lain gitu, ngapain? Saya baru tahu juga karena memang sudah dicek, tapi setelahnya memang nggak ada niat untuk ini lagi untuk nulis. Dan memang di luar kemarin itu sudah di Curug, terapa itu di istidrak, di istimpak juga sudah diupdate apanya oleh adminnya. Alhamdulillah. Saya tidak mengerti. Ya, saya memang tidak mengerti tentang yang di indeks-indeks itu. Saya cuma nulis saja. Tapi yang jelasnya ada, misalnya saya nulis di Scopus memang tidak terkonek di Sinta itu di akun saya, lalu memang saya minta admin tolong di upgrade ya, lalu di upgrade, lalu kemarin masuk. Ada beberapa tulisan juga yang Sinta yang tidak terkonek ke akun kita di Sinta itu, tapi begitu kita minta ke admin dia kerjain. Karena memang beberapa untuk UIN khususnya itu lagi down, banyak yang down websitenya. Kami sendiri gini yang di PAI minta keluar dari servernya jurnal. Ya, rumah jurnal berarti. Ya, jadi kami sekarang keluar ke buat sendiri yang Murabi itu. Saya kira masalahnya di situ. Oke, itu aja. Mudah-mudahan bisa semakin baik, Bapak Ibu. Pokoknya semangat terus. Saya juga belajar ya. Kita sama-sama belajar untuk eksis. Walaupun tak senang, tapi itulah dunia sekarang kan. Mau kemana lagi? Tapi saya kira kondisi ini kita baca sebagai peluang supaya kita lebih banyak berkarya. Terima kasih Pak Prof. Mohon Pak Prof memberikan penguatan dan pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Usim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Usim sudah memberikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Usim sudah memberikan penjelasan terkait dengan materi kuliah dan terkait dengan tugas UTS. Tugas UTS yang diberikan ini andaikan diberlakukan nanti aturan di pasca kita dalam proses Ibu menyelesaikan, kan alhamdulillah itu. Artinya kalau ini diberlakukan di kita nanti Ibu sudah melaksanakan, kan alhamdulillah. Maksud alhamdulillahnya itu Ibu tidak kasak kusuk lagi karena Ibu sudah mengerjakan tugas yang mengarah kepada apa yang diwajibkan oleh pasca nanti. Kalau pasca di luar sekarang tidak ada lagi ceritanya, Bu. Saya menguji di Jambi itu, kalau tidak ada surat keterangan bahwa artikelnya publish, dia tidak bisa ujian tertutup. Di MPI Jambi. Kemudian di Pekanbaru juga begitu. Jadi bukan tidak mungkin nanti akan ada aturan dari Dirjen
untuk pasca kita ini. Kan pasca kita saja yang belum memperlakukan. Sebenarnya dulu sudah ada edaran di periodenya Pak Makmur jadi direktur kalau nggak salah saya. Saya kan masih aktif mengajarkan, ada rapat DPA. Tapi kenyataannya pimpinan pasca juga masih belum berani mengambil langkah yang arah ke situ. Sekarang sudah ada dorongan dari Pak Kosim untuk memberikan tugas kepada Ibu dalam rangka memenuhi tugas UTS, sekaligus juga memberikan dampak positif bagi Ibu, terutama yang bertugas sebagai tenaga pengajar. Kalaupun tidak tenaga pengajar juga berguna, bukan tidak berguna gitu kan. Andai kata nanti memang peraturan jatuh, Ibu sedang proses penyelesaian, Ibu tidak ada masalah lagi. Ibu sudah ada artikel gitu kan, yang akan dijadikan sebagai syarat untuk mengikuti ujian tertutup dan ujian terbuka. Kalau di UNP ketika COVID kemarin, malah tidak ada ujian terbukanya lagi, Bu. Artikel publish saja. Itu si Reza yang dari Fakultas Usuludin kan tidak ada ujian terbukanya lagi. Angkatan-angkatan itu tidak ada ujian terbuka. Cuman artikel saja. Kalau sudah ada artikelnya publish, ya sudah oke. Saya menguji Nur Said namanya. Nur Said dosen EPBS, ya ujian tertutup saja, tidak ada ujian terbuka dia lagi. Karena waktu itu COVID kan. Setelah dia punya artikel yang publish di jurnal yang bereputasi, ya udah oke, langsung dia jadi doktor. Tadi ya seperti yang dikatakan Pak Kosim tadi, kalau kita tidak melangkah ke langkah inovasi ini, tetap saja kita di belakang. Dulu pernah waktu direkturnya, siapa itu yang dari Semarang itu, kita pernah dikritiknya dulu itu, bahwa kita itu memang lambat dalam soal yang berkaitan dengan yang disampaikan Pak Kosim tadi. Termasuk juga kita kurang peduli dengan hal-hal yang berkaitan dengan fasilitas internet dan lain-lain gitu kan. Waktu itu mau dikritik kita. Saya lupa direkturnya itu siapa kan. Tapi yang mengkritik itu direktur pendidikan tinggi Islam yang dari Semarang. Jadi tugas ibu-ibu yang diberikan Pak Kosim itu berkaitan dengan UTS. Dikerjakanlah dan diselesaikanlah dengan sebaik-baiknya. Sampai seberapa kita bisa, nanti kan ada pertimbangan dari Pak Kosim. Tapi yang jelas dikerjakan sesuai dengan kemampuan yang ada pada ibu-ibu dan bapak-bapak, ketersediaan waktu, kemudian dilaporkan kepada Pak Kosim sesuai dengan permintaannya. Itu yang berkaitan dengan tugas UTS-nya. Kemudian yang berkaitan dengan tugas UAS, sebentar lagi setelah kuliah ini ditutup, saya akan share naskah ujian. Dikerjakan mulai hari ini, terhitungnya mulai hari ini gitu kan. Dan diserahkannya nanti pada tanggal 17. Bersamaan dengan ujian kelas pertama. Tentu kita harus disamakan kedua kelasnya, mungkin dibedakan, Bu. Harus sama waktunya antara kelas ini dengan kelas yang satu lagi. Di dalam naskah itu sudah kami tulis dengan Pak Kosim waktunya seminggu. Take home-nya waktunya seminggu. Jadi dikerjakan hari ini, diserahkan ke pasca nanti, ke petugas pasca ketika ujian kelas yang satu lagi, Bu. Ujian kelas Ibu. Ujian kelas yang satu lagi. Kalau ujian kelas Ibu tanggal 24. Sedangkan ujian kita kelasnya paralel gitu kan. Kelasnya sama, dosennya sama. Tentu waktunya mesti sama. Dan ini juga ada membantu kami sedikit dengan Pak Kosim nanti. Kalau hasil jawaban soal Ibu sudah masuk tanggal 17, kami nanti tidak terbirit-birit mengejarkan masuk nilai itu ke portal. Karena di akhir-akhir saat portal itu biasanya itu antrian, Bu. Payah kita. Jadi kalau soal Ibu sudah saya periksa, nilai UTS Ibu sudah ada dengan Pak Kosim,
nilai partisipasi kelas sudah ada di saya, nilai makalah dan lain-lain sudah ada di saya, tidak ada masalah nilai ibu lagi. Jadi sekali lagi saya sampaikan, UAS kita yang diberikan hari ini, penyerahannya nanti ketika ujian kelas yang pertama. Ibu menyerahkan ke petugas, ke pengawas. Nanti saya pesankan nanti ke si Lilis atau siapa, dibuat daftar hadirnya. Jadi ibu nanti ada bukti menyerahkan UAS-nya, tanda tangan dan serahkan ke Lilis atau ke si Eri atau siapa. Itu saja penjelasan tentang UAS. Kalau yang berkaitan dengan materi tadi saya kira sudah cukup apa yang disampaikan Pak Kosim. Saya sependapat Ibu Yursilis tadi kurang memberikan tekanan kepada inovasinya. Mestinya kan inovasi-inovasi apa pada periode-periode itu. Kurikulum 75 itu apa inovasinya atau apa kekhasannya gitu kan. Kurikulum 2004 itu apa? Kurikulum 94 itu apa? Kurikulum KBK apa gitu kan. Yang mungkin belum ada inovasi itu mungkin kurikulum 47, 52 itu mungkin belum. Karena kurikulum itu masih bersifat kurikulum pasca kemerdekaan. Penekanannya mungkin kepada nasionalisme gitu kan. Nasionalisme. 4752 itu nasionalisme. Kemudian kalau kita lihat dari sejarah, itu mesti tadi ada juga diskusi dan pertanyaan. Kenapa antara kurikulum di 52 itu sampai 64 panjang sekali masanya? Kan lama sekali masanya itu. Nah, itu tadi mestinya menjadi bahan diskusi juga. Kalau kita kaitkan dengan sejarah, apa yang menyebabkan lama sekali itu? Kan ibu-ibu mesti tahu juga itu. 52, 64 lagi kan? Berapa tahun? 10. Lebih ya? Berapa tahun itu? 12 tahun, Pak. 12 tahun. Nah, itu kan itu tidak normal. Kalau menurut profesor saya, Profesor S. Nasution dan beberapa profesor kurikulum di Bandung, ketika teman-teman bertanya masa perubahan kurikulum yang ideal itu berapa, Pak? Nah, lalu dijawab oleh profesor-profesor itu semasa bakti presiden katanya. Jadi sekitar 5 tahunan. Kalau ada yang 7, kalau ada yang 6, itu masih normal itu. Kalau lebih dari itu perubahan kurikulum, nanti kan out of date materi, out of date yang lain-lain. Ada yang panjang juga, antara 94 dengan 2004 kalau nggak salah. Tapi ada itu sebenarnya terjadi perubahan ketika itu ada suplemen. Nah, suplemen itu sudah perubahan itu. Karena pada suplemen itu ada hal-hal yang berubah walaupun tidak yang besar gitu kan. Tapi itu sudah ada perubahan juga ketika itu pemerintah mengeluarkan suplemen kurikulum. Saya lupa itu kurikulum 94 dengan 2004 atau kurikulum berapa. Tapi ada suplemen. Jadi rentang yang panjang itu sudah dibatasi oleh sebuah perubahan yang disebut dengan atau yang disebut dengan suplemen kurikulum. Tapi yang 52 dengan 64 itu memang kasusnya itu adalah kasus keamanan negara. Bapak-bapak yang lahirnya di sekitar tahun itu atau sebelum tahun itu kan mesti tahu sejarah juga itu. Bahwa pada tahun 57 dan 58 ada pemberontakan di sini, ada pemberontakan di Jawa Barat, ada pemberontakan di Sulawesi Selatan 57, 58, PRRI, DITII, dan Permesta. Nah, ketika itu tentu konsentrasi pemerintah tidak mungkin untuk melakukan perubahan kurikulum. Konsentrasi pemerintah mesti untuk melakukan keamanan dalam negara. Nah, makanya telat sedikit perubahan kurikulum menjadi tahun 64. 65 terjadi pula gerakan 30 September, tapi ternyata itu tidak banyak mengganggu ke kurikulum. 68 sudah bisa perubahan, artinya negara kuat waktu itu kan, dipimpin oleh Pak Soeharto. 68 ke 75 kan tidak terlalu panjang itu. Kurikulum 75 itu disebut juga kurikulum yang baik itu.
Kurikulum yang baik itu lama juga bertahannya. Kurikulum 75 itu terkenal dengan berorientasi ke tujuan itu kan. Ada TIK waktu itu, tujuan instruksional umum, tujuan instruksional khusus. Dan ketika kurikulum 75 itu juga ada PPSP, proyek perintis sekolah pembaharuan pembangunan di 8 IKIP waktu itu. Ada 8 IKIP yang menyelenggarakan sekolah dasar sampai 5 tahun. Produknya ada sekarang. Produknya antara lain mantan dekan yang maju jadi wali kota itu produk di sekolah PPSP. Itu mungkin banyak yang lain yang sudah jadi dekan-dekan di UNAN itu. Saya lupa itu. Yang jelas Direktur PT Semen Padang juga produk itu. Beberapa orang anak Pak Zuar Anas juga produk dari PSP. Anies Baswedan kayaknya juga dari PPSP itu. Dari PPSP Labor UNJ. Nah, ketika itu sampai tahun 82. Enggak salah 82-83 baru habis PPSP itu. Di kita dulu kan di UNP itu ada sekolah pembangunan namanya. Sekarang sekolah pembangunan itu yang tingkat SMA-nya sudah disatukan dengan SMA 8 kalau nggak salah. Nah, yang lain masih tetap ada di UNP yang dikelola oleh UNP yang di belakang, di arah belakang. Nah, kemudian ada kurikulum 2004 yang terkenal dengan CBSA. 94 ya CBSA. 2004 itu sudah KBK. Nah, CBSA itu karena 75 dulu orientasinya tujuan, dikritik, kemudian 94 orientasinya ke proses. Maka ada CBSA. Waktu itu kurikulumnya student center. Tapi CBSA itu juga diplesetkan oleh orang-orang. Catat buku sampai habis. Sebenarnya kurikulumnya bagus, cuman operasionalnya oleh guru-guru waktu itu tidak bagus. Sebagian guru-guru. Catat buku sampai habis. Ketika CBSA itu ada istilah anak hanya diberi pancing. Biar dia mengail ikan itu sendiri. Apa dia mau cari umpan ini, umpan itu, itu diserahkan ke dia. Dia hanya diberi pancing. Makna itu adalah bahwa di ketika kurikulum itu yang aktif itu adalah siswa. Kira-kira mirip dengan yang sekarang 2013. Di 2013 kan ada scientific approach. Scientific approach pakai filosofi konstruktivistik yang memandang bahwa belajar itu adalah anak membangun pengetahuannya sendiri. Nah, CBSA itu seperti itulah kira-kira agak dekat, kan? Itulah kira-kira cuplikan dari kurikulum 47 sampai 2013. Karena ini banyak kata Pak Kosim tulisan-tulisannya tadi, ya silakanlah ibu-ibu untuk membaca, menelaah dan mendalaminya. Sebagai calon doktor tentu kita perlu tahu sejarah perkembangan kurikulum dan tahu juga inovasi-inovasi apa yang terjadi setiap fase perkembangan kurikulum. Kalau tadi ada pertanyaan kenapa kurikulum berubah sudah dijawab oleh Ibu Yusilis kan? Saya kira itu sudah tepat jawabannya. Karena kurikulum itu berubah adalah karena tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan masyarakat. Ketika ada perkembangan ilmu pengetahuan ya mungkin terjadi paradigma pembelajaran berubah. Kemudian zero tadi berubah kan? Nah, itu semua menuntut ada perubahan pada kurikulum. Kalau enggak kita ketinggalan gitu kan? Nah, kali itu saja ulasan dari Bapak. Terima kasih karena kita kuliahnya ini adalah kuliah terakhir. Maka kami berdua menyampaikan permohonan maaf apabila dalam proses belajar mengajar kita yang 16 kali pertemuan atau 14 kali pertemuan ini di sana sini ada terjadi hal-hal yang tidak berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu, maka kami dengan Pak Kosim terlebih dulu menyampaikan permohonan maaf. Karena dari pihak ibu-ibu bapak dan kami yang lebih banyak ngomong itu kami. Karena kami ngomong itu di penjelasan ulasan itu agak panjang kan. Kalau bapak-bapak ngomongnya hanya kita presentasi saja. Demikian saja kita akhiri kuliah ini.
dengan sama-sama membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya Bapak. Terima kasih ya, Prof. Sama Pak Terima kasih Kusin. Pak Prof. Terima kasih Yo, Pak sama-sama. Kosim.